Kalau di Jennifer sendiri, pernah nggak sih ada teman-teman sekitar atau siapapun juga yang pernah meremehkan kamu karena kamu disabled? Ada Ya pasti ada. keluarga besar. Khususnya di keluarga besar. Jadi pas aku masih remaja, sebelum dewasa, keluarga besar itu masih menstigma saya, oh Tuli nggak bisa melakukan kegiatan apa-apa. Tuli itu harus bergantung sama orang tua. Nah, teman-teman, sepupu, serta keluarga besar lainnya itu nggak ada yang mengajak saya ngobrol. Jadi orang-orang tuh menstigma saya adalah bodoh, nggak bisa berkomunikasi. Hari ini kita di iSlate Show akan ngobrol dengan bahasa Indonesia dan juga bahasa Bisindo. Di mana karena tamu kita Jennifer, Natalie, dan anaknya Joshua hari ini hadir ya dari keluarga mereka. Jennifer adalah seorang tuli, tapi anaknya Joshua bukan ya. Nah, suami Jennifer? Kalau misalnya suami aku adalah hard of hearing, Ya, sekarang kerja. dan sekarang suami saya kerja sebagai ojek online. Tapi kalau usaha. Tapi kalau misalnya aku memiliki mama mertua aku memiliki usaha, karena usahanya sepi, jadi suami aku membantu usaha. Jadi kalau misalnya ada yang memesan tas, nah untuk ojek online ini kita berhentikan dulu. Jadi kita secara efisien menggunakan waktunya untuk membagi waktu antara pekerjaan untuk membantu mama mertua, atau kalau misalnya mama mertua kerjanya sepi, aku baru ngojek lagi. Itu untuk suaminya Mbak Jennifer. Jennifer ada berapa anak? Anak saya cuma ada satu, Joshua. Berapa Joshua? Aku udah 6 tahun. 6 tahun. Berarti kelas apa itu? Aku udah kelas 1. Kelas 1. Kamu paling suka apa pelajaran di sekolah? Semuanya. Semuanya? Satu, boleh pilih satu doang aja ya nggak? Enggak. Paling nggak suka pelajaran apa? Nggak ada. Papa, mama terutama ya. Manggil mama tuh apa? Manggilnya gini. Menggunakan bahasa isyarat yang berarti mama. Oh mama, oke. Kalau papa manggilnya bagaimana? Gini. Oh, seperti ini demonstrasi bahasa isyaratnya papa. Jadi papa, mama, oke. Mama, kamu dari kecil, kan mama kan tidak bisa dengar ya, tuli. Jadi kamu dari kecil belajar Bisindo ya? Oke, kalau sebut nama Joshua kayak Bisindo gimana caranya? Bisa tunjukin nggak? Gitu aja? Gampang sekali, gitu aja? Gampang. Coba sekali lagi. Joshua. Gitu. Kalau nama saya Grace gimana caranya? Nggak tahu sih. Oh. Oke. Nah, dari kecil Joshua sejak umur berapa bisa bahasa Bisindo? Dari 2 tahun. 2 tahun. Siapa yang ajarin kamu dulu? Mami. Mami. Sama papi. Sama papi. Oke. Nah, terus teman-teman kamu cuma kamu satu-satunya bisa Bisindo kan berarti? Terus kakek nenek bisa? Aku nggak punya kakek nenek. Loh, cuma nenekku doang. Oh, nenek doang. Nenek doang bisa Bisindo? Nggak bisa. Oh, nggak bisa? Loh, jadi kalau ngobrol Kan sama... dia kan nggak tuli. Tapi kalau ngobrol sama mama, gimana? Pakai bahasa isyarat. Isyarat, tapi bukan Bisindo? Bukan. Masih isyarat seperti apa? Oh. Waktu saya ngobrol sama mama, maka apa? Bahasa isyarat. Ya, gimana kalau komunikasi sama mama? Masih isyarat gimana? Komunikasi sama mami. Ya, masih isyarat gimana sama mama? Seperti biasanya. Bisa. Ya, coba. Tunjukin. Tunjukin. Gitu. Apa itu artinya? Jadi itu abjad, A, B, C, D, E, F, sampai Z. Oke. Nah, nanti Joshua kalau besar mau jadi apa? Nanti kalau udah besar, Joshua mau itu bisa-bisanya jadi pemadam kebakaran. Wow, really? Nggak takut sama api? Ketakut. Saya takut sama api. Kan panas sekali, Pak. Saya serem sama api. Kenapa tiba-tiba mau jadi pemadam kebakaran? Nonton dari mana atau dengar dari mana? Dari sini. Oh, dari sini. Papi, mami boleh kamu jadi pemadam kebakaran? Boleh. Nggak merasa bahaya? Enggak, oke. Joshua sayang sama papi, mami? Sayang. Jadi harus jaga papi, mami kan nanti gedenya ya?
Bener nggak? Kalau siapa yang lebih seremin, papi atau mami yang lebih seremin? Mami. Kenapa mami lebih seremin? Kenapa? Kasih rem. Mama nggak serem, Jos. Mama paling terbaik nih. Papi yang serem? Siapa yang kenapa serem sama papi? Emang. Jennifer, pas kamu hamil, kamu tahu nggak sih anak kamu itu akan tuli atau tidak? Siapa? Mama aku. Aku tuli itu mulai dari SD. Jadi kalau misalnya pas aku sedang mengandung, pas lahir, Terus susah. Aku pikir terus saya suami juga kasih tahu kalau misalnya Joshua tuli, saya nerima. Kalau misalnya Tuhan kasih Joshua bisa mendengar, aku bersyukur. tapi pada akhirnya Tapi pada akhirnya pas lahir, dari rumah sakit. dokter di rumah sakit di Jakarta itu, Jakarta Barat tuh ngomong, Anak kamu tuli. anak kamu tuli. Pas waktu lahir. Nah, pas lahir tiba-tiba Oh di iya. tes pendengaran, Tapi respon. tiba-tiba pas dites respon, tapi sebelahnya satu lagi tidak respon. Kamu tuli. Terus si dokter ngomong, anak kamu tuli. Sama suami. Aku sama suami kaget, Kamu nggak mungkin anak saya tuli. coba cari rumah sakit. Nah, akhirnya kita mencari ke rumah sakit lain untuk tes pendengaran. Nah, puji Tuhannya respon dua-duanya. Nah, berarti Joshua bukan tuli, Joshua adalah anak yang dengar. Nah, aku sama suami itu pikir, kenapa dokter pertama itu menstigma kalau misalnya aku tuli dan anak saya tuli? Apa mungkin dokter itu mungkin cari keuntungan ya? Puji Tuhan, Joshua bisa mendengar. Amin, amin. Nah, terus apa sih itu challenges, tantangan sebagai seorang ibu yang tuli, tetapi anaknya tidak tuli. Apa sih tantangan terbesar kamu? Oke, challenge atau hambatannya, kalau misalnya aku lagi serius nonton misalnya, Joshua manggil dengan cara menepuk, tapi manggilnya dengan menggunakan suara seperti ini, mami, mami. Saya kan nggak dengar, jadi saya cuma asik nonton, fokus aja, karena saya nggak dengar suara. Sampai Joshua menghentakkan kaki, nah baru aku merasakan vibrasi. Mami. Terus Joshua teriak, mami, 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 kok nggak denger sih? Jadi ngomong, kan aku tuli nggak denger. Joshua gimana sih? Lupa. Terus Joshua ngomong, maaf, lupa, seperti itu. Oh, dia maaf. Dan itu sering lupa. Kalau misalnya mami sebenarnya tuli, seperti itu. Oke. Terus pada waktu Terus, waktu di mall, Oh. ada ibu-ibu ngomong permisi. Saya kan tidak mendengar. Terus Joshua ngomong, kenapa? permisi. Oh, baru merespon karena ada ibu-ibu yang sedang melakukan kegiatan lalu membilang permisi. Jadi sebenarnya aku kayak meminta tolong pada Joshua untuk memberikan respon kalau ada orang. Jadi kamu bantuin mama ya? Bener bantuin mami ya dari di tempat umum ya, bener ya? Boleh tahu nggak Joshua ya, teman-teman kamu di sekolah ada nggak sih yang pernah ngata-ngatain kamu karena mama kamu tuli? Gak ada sih. Nggak ada ya, mereka baik. Baik. Nggak ada yang ngebully kamu, yang jahat sama kamu, kata-katain kamu, nggak ada ya? Ada lah. Ada. Ngata-ngatain kenapa? Ya kan saya nggak sengaja bersalah. Oh, kamu bersalah jadi kamu dikata-katain. Jadi kamu ngakui ya? Oh. Kalau di Jennifernya sendiri, pernah nggak sih ada teman-teman sekitar atau siapapun juga yang pernah meremehkan kamu karena kamu disabled? Ada Ya pasti ada. keluarga Khususnya di keluarga besar. rasa. Jadi pas aku masih remaja sebelum dewasa, keluarga besar itu masih menstigma saya. Oh tuli, nggak bisa melakukan kegiatan apa-apa. Tuli itu harus bergantung sama orang tua. Nah, teman-teman, sepupu, serta keluarga besar lainnya itu nggak ada yang mengajak saya ngobrol. Jadi orang-orang tuh menstigma saya adalah bodoh, nggak bisa berkomunikasi. Suara ya pasti. Dan juga suara yang saya hasilkan artikulasinya kurang jelas. Dan yang kedua, khususnya di tempat umum, Tua murid
Jadi misalnya orang tua murid kumpul, ada beberapa orang tua murid itu Namanya seperti Mama seperti menstigma. Aduh, mamanya kan tuli, otomatis untuk komunikasi sehari-harinya nggak bisa dong. Nggak bisa mendidik Joshua, plus ada kata-kata atau komentar negatif dari TikTok, Instagram, contohnya lainnya seperti orang tua tuli, otomatis nggak bisa hidup sendiri, pasti bergantung sama orang, apalagi mendidik anak. Nah, banyak komen-komen negatif. Awalnya aku biasa saja, saya biasa saja. Nah, akhirnya aku mulai drop karena ada komentar negatif, tapi akhirnya aku menunjukkan kemampuan positif saya, dan saya membuktikan kalau saya bisa mendidik Joshua, dan aku juga seperti ibu lainnya kalau aku sebenarnya bisa. Setuju sekali. Ya. Ada anak kamu bagus sekali, kedewasaan, kematangannya luar biasa. Ya, ini saya yakin ya, Jennifer, bahwa Tuhan memberikan kamu sebuah anak yang hatulah kan benar-benar menjadi kebanggaan kamu. Ya Joshua ya, terus berbakti sama orang tua ya, kamu dipakai sama Tuhan ya untuk jaga keluarga besar kamu ya. Jennifer, kamu ketemu sama suami kamu bagaimana? Oke. Suami aku Jadi, kakak kelas. Suami aku Di tuh dulunya sekolah? kakak kelas aku di sekolah, jadi satu sekolah. Dia adalah kakak kelas aku di kelasnya. Betul ya. Jadi sebetulnya yang nembak duluan itu aku sendiri, Jennifer. Aku sangat atraktif, aku kejar suami aku terus. Betul ya. Jadi sebetulnya Ada ya suami kakak awalnya suami tuh nggak suka sama aku. tapi bukan. Jadi sebenarnya suami ngomong kalau misalnya aku tuh bukan tipenya suami gitu. Tapi aku tetap berusaha, tetap ngejar. Karena kenapa aku kejar suami aku nih? Karena suami aku dulu ketua OSIS. Populer. Ya betul, terkenal, populer. Terus dia pintar matematika juga, suami aku. Terus dia sebenarnya multi talenta, olahraga juga bisa, olahraga juga juara terus. Terus dia juga ketua preman di sekolah. Sebenarnya preman ini baik ya, maksudnya konotasinya preman baik. Contohnya kalau ada adik kelas, ada yang jahat nih ngebully yang baik. Nah, jadi si preman ini ngebela suaminya jadi preman baik. Nah, jadi aku gemes banget. Siapa? Dede saya dulu kan baik, sekarang udah Dedek jahat. siapa? Yang udah besar, Siapa itu? kelas 1, namanya Dede Mira. Oh, namanya orangnya Dede Mira. Oh, Dede Mira ngambil kayak begitu. dia lebih Dekat rumah saya. dia lebih tua dari kamu. Berarti kamu dibully sama dia dong. Iya, dulu kan dia baik, sekarang dia udah jahat. Kenapa? Kan saya bersalah. Bersalahnya kamu kenapa? Bersalah ya kan gara-gara kan aku gak apa-apain. Tapi saya bersalah. Apa? Kok nggak apa-apa kok bersalah? Gimana? Cuman gak ada salahnya. Tapi kenapa Dede malah jadi marah? Oh gitu. Terus kamu sedih? Sedih. Pengen berteman sama Dede lagi nggak? Gak mau, saya maunya marahin Dede lagi. Sabar. Sabar tuh. Jennifer, tadi kamu bilang bahwa keluarga besar kamu merasa kamu itu tidak bisa berfungsi ya, tidak bisa produktif. Dan bukan cuma keluarga besar, bahkan menurut saya mungkin banyak orang ya tidak begitu mengerti difabel. Jadi merasa seorang tulis seperti kamu itu mungkin memang tidak bisa tanda kutip ya berguna, ya kan? Nah, kamu itu pengen membuktikan nggak sih kepada orang-orang bahwa, hey, lihat saya, lihat keluarga saya, kita oke kok, kita mandiri kok. Kira-kira seperti ini. Jadi terakhir aku ketemu keluarga besar, sampai detik ini nggak ada yang memuji aku sama sekali, nggak ada yang mengapresiasi juga, nggak ada. Padahal aku sejauh ini sudah berkembang loh. Dan padahal aku seorang ibu bisa mendidik Joshua, anak yang mendengar, tapi keluarga tidak ada yang merespon, tidak ada yang mengapresiasi. Jadi aku kayak, oh ya sudah, seperti ini, sudah memang jalannya. Jadi seperti itu. Masih sakit hati nggak? Masih, terutama mama aku. Sebelumnya mama aku tuh cerita, kalau misalnya aku
semua saudara tuh bilang sebelum Jennifer dewasa dia ngomong kayak, paling Jennifer nanti pas udah gede dia nggak bisa tuh hidup sendiri, pasti dia selalu bergantung sama orang tua. Nah mama akhirnya kecewa pas ngomong sama Jennifer, pas Jennifer udah gede, dan aku ikut merasakan vibrasinya dari mama. Semua sepupu-sepupu itu nggak ada yang ngajak ngobrol aku kalau misalnya acara keluarga, nggak ada. Sampai detik ini pun akhirnya mama udah dipanggil Tuhan, kita misalnya kumpul keluarga besar, sama sekali nggak ada ngobrol, paling cuma kayak sapa belaka aja, udah makan, udah sarapan, nggak ada yang ngobrol atau berinteraksi santai, itu nggak ada. Padahal kamu pengen ya? Iya, mau banget mau. Menurut kamu kenapa mereka demikian? Aku tidak tahu. Aku nggak tahu sebabnya apa, cuman kalau misal aku pikir, saudara atau sepupu-sepupu aku tuh bingung, komunikasi caranya yang baik sama aku tuh gimana. Kalau misalnya saudara aku mikir, caranya komunikasi, harusnya mereka tanya ke aku langsung dong, gimana sih cara komunikasi? Tolong dong ajarin bahasa isyarat, atau ngobrol seperti belajar pelan-pelan komunikasinya, komunikasi bisindo atau bahasa isyarat seperti apa. Tapi sampai sekarang detik ini aku nggak pernah ngelihat mereka ada usaha untuk nanya aku gimana cara berkomunikasi sama aku. Jadi mereka memang tidak ada satu tujuan atau keinginan untuk berkomunikasi dengan kamu, bukan nggak bisa, tapi nggak mau. Iya seperti itu, seperti itu. Satu keluarga besar kamu, apakah kamu satu-satunya yang tuli? Iya betul, saya sendiri. Kamu tahu nggak sih dokter zaman dulu apakah pernah mengatakan sebabnya kenapa kamu bisa tuli? Ya, dulu mama aku sakit rubella. Oh. Jadi Ya, akhirnya ya. berdampak ke kandungan mama pada saat I see. itu. Oke. Terus mama baru tahu kalau misalnya aku adalah seorang tuli pas aku umur 6 bulan. 6 bulan. Jadi mama baru tahu kalau aku adalah identitasnya tuli pas aku 6 bulan. Jadi posisinya pas aku lagi tidur, mama beli balon warna-warni di kamar. Diikat di kasur. Terus mama pergi dulu nih ke dapur untuk memasak. Sebenarnya jaraknya jauh. Nah tiba-tiba balonnya pecah. Terusnya mama kaget kan, karena mama ada balon pecah, takut anaknya khawatir. Pas aku tidur tenang, nggak terganggu, nggak kaget, nggak nangis, tetap tidur. Terus mama bingung, balon meledak kenceng, kok bisa ya Jennifer masih tidur aja. Nah akhirnya telepon bapak aku, ini Jennifer nggak bangun, masih tidur pulas. Tenang, bagaimana ini? Aku khawatir, padahal balon udah meletus. Coba, akhirnya papaku ngomong untuk membawa aku ke rumah sakit. Akhirnya mulailah dites pendengaran. Ternyata betul aku tuli. Terus orang tua pada saat itu belum bisa menerima aku sebagai seorang disabilitas tuli. Jadi sempat aku tuh disembunyikan dulu nih. Dari keluarga besar aku disembunyikan dulu nih. Dan gak bilang kalau misalnya aku adalah disabilitas tuli. Nah, seiring berjalannya waktu, tante om itu manggil Jen, pakai suara. Aku asyik main aja, nggak nengok. Dipanggil Jen. Akhirnya tante sama om aku tanya, kok si Jennifer nggak nengok-nengok sih? Oh, aku masih kecil, kata mama aku, nggak apa-apa, lagi asik main. Nah, akhirnya saudara-saudara bingung. Nah, akhirnya aku kumpul lagi lah, ketemu secara berlangsung tuh, ketemu. Nah, nenek ngomong, gak apa-apa, jujur aja sama mama aku, terbuka aja sama saudara. Akhirnya mama papa aku terbuka lah sama saudara-saudara besar. Dan memberitahu kalau aku disabilitas tuli. Nah, keluarga bilang, oh tuli kan, pasti tuli kan. Nah, kalau udah gede pasti gak bisa mandiri, pasti bergantung sama orang tua. Nah, mama papa sempat drop pada saat itu. Betul, sakit hati sekali. Sampai aku dewasa, akhirnya pas udah siap, akhirnya mama cerita tentang hal itu kepada aku. Jadi aku udah tahu gimana. Kalau kamu banyak tentang mama, kalau papa kamu bagaimana? Sebenarnya aku nggak terlalu deket sama papa. Tapi papa mama nggak cerai kan? Enggak kok, enggak. Tapi hubungan aku lebih dekat sama mama. Aku lebih erat sama mama daripada sama papa aku. Jadi aku gak tahu respon papaku atau perjalanan papaku gimana. Karena papa selalu pulang malam. Dan aku jarang ketemu papaku. Kalau misalnya mama,
pulang kerja malam. Tapi masih ada kesempatan untuk mendidik aku. Jadi mama itu full time mendidik aku. Dari kecil sampai besar. Plus ada suster yang juga mendidik. Jadi bukan mama atau papa yang mendidik aku secara full. Kalau papa kita bisa ketahui pulangnya selalu malam. Jadi aku jarang ketemu sama papaku. Kamu berapa bersaudara? 3. Aku anak pertama. Terus ada kakak, adik-adik. Oke. Ya, adik 2. Deket nggak sama adik-adik kamu? Deket. Selalu berantem, selalu berebut baju, celana, sepatu. Kak Jennifer Kristen ya? Ya, aku Kristen. Dalam hati ya Jennifer ya, pernah nggak sih? Saya juga. Pernah nggak kamu sebagai seorang Kristen, orang beriman, dulu ataupun sekarang merasakan bahwa Tuhan kenapa sih saya lahir begini? Ini kan bukan salah saya, kan karena mama saya sakit apa saya dihukum? Ya, waktu aku sekolah dasar, pertama kali aku lihat mama papaku teleponan. Sering teleponan, bercengkrama sambil senyum-senyum menggunakan suara. Aku penasaran. Aku ambil HP, gak ada suara sama sekali. Betul-betul sepi sekali, sunyi. Karena aku kan gak denger. Terus aku tanya sama mama, "Mak, kok aku gak bisa denger suara HP-nya?" Terusnya mamaku ngomong, "Kamu tuli, Jen, kamu gak bisa dengar." Terusnya aku lihat lagi mama teleponan. Aku lihat lagi orang-orang telepon, di mall telepon, tempat umum di telepon juga, ngomong bisik-bisik sana sini. Tapi kan aku bingung ya, lah, aku muncul seperti ada rasa emosi marah sama Tuhan pada saat itu. Tuhan, kenapa aku tuli? Kenapa aku beda sama orang-orang seperti yang bukan disabilitas? Aku juga mau berinteraksi menggunakan suara. Aku juga mau menggunakan telepon. Aku mau menggunakan apapun menggunakan suara. Kenapa aku berbeda? Apalagi cita-cita pertama aku adalah menjadi seorang pramugari. Tapi syarat pramugari kan harus bisa mendengar. Aku ingin sekali keliling dunia, traveling. Aku mau sekali. Aku sempat marah sama Tuhan, dan aku sempat nggak pedulikan Tuhan. Aku malas berdoa, malas sekolah minggu, betul-betul malas melakukan kegiatan ibadah. Aku betul-betul nggak mau. Jadi aku sempat kayak melawan Tuhan. Aku nggak mau, kayak bodo amat deh, terserah. Aku betul-betul marah sama Tuhan pada saat itu. Terus seiring berjalannya waktu, aku mulai berubah. Gara-gara ada COVID, terus aku main TikTok tuh. Aku download TikTok. Aku lihat salah satu cuplikan. Aku mau coba nih joget TikTok nih. Aku mau coba. Aku download dulu nih. Nah, ada 2 HP, ada 2 device. Tapi aku sebelumnya latihan dulu, mengingat dulu gerakannya, serta vibrasinya. Nah, udah. Terus aku posting lah di TikTok. Besoknya tiba-tiba viral. Orang bilang, "Hah, Tuli? Kok bisa denger musik? Kok bisa sih main TikTok?" Aku lihat ke komen, beberapa ada komen yang mendukung, ada komen yang bagus. Ada beberapa yang ngomong, "Alah, pura-pura tuli, caper doang, cari perhatian." Nah, terus saya dia ngomong, "Ih, kok Tuli bisa sih caranya kayak gitu, bisa dikasih tahu nggak?" Nah, terusnya aku kayak, akhirnya aku punya perspektif, oh berarti aku Tuli, aku bisa, aku punya kemampuan. Akhirnya aku bangkit lagi, aku coba lagi beberapa goyangan atau dance yang viral di TikTok. Akhirnya aku bersyukur sama Tuhan, aku bisa berkembang sampai sekarang. Memang prosesnya sangat panjang. Menurut kamu, kenapa Tuhan mengizinkan kamu lahir tuli? Apa sih yang Tuhan inginkan dari kamu di bumi hari ini dengan kamu punya disability ini? Jadi Tuhan merasa seperti menciptakan semua dalam kekurangan, tidak. Tapi Tuhan menciptakan kita punya kemampuan. Seperti Tuhan menunjukkan kalau kekurangan itu adalah bukan hambatan, atau bukan pemberhentian, atau bukan halangan. Aku tahu Tuhan pasti punya rencana yang terbaik, khususnya untuk teman-teman disabilitas.
seperti membuat orang-orang bisa open-minded Yes. dan bisa menerima disabilitas secara setara, seperti menerima orang-orang yang non-disabilitas. Dan memuliakan nama Tuhan ya. Ya betul, memuliakan nama Tuhan. Kalau banyak orang Indonesia tadi baca di netizen komentar di TikTok bilang, kok Tuli bisa? Tadi kan keluarga besar kamu juga bilang Tuli itu nggak mungkin bisa mandiri, ya kan? Apa sih pesan kamu bikin TikTok ini untuk apa? Kepada orang-orang Indonesia yang belum tahu tentang dunia seseorang seperti kamu. Aku lihat dari beberapa masyarakat itu belum open-minded terkait tentang disabilitas, masih memberikan stigma. Untungnya suami aku Tuli, melamar kerja, gak ada yang memanggil, gak ada yang mewawancara. Karena seperti yang kita tahu menjadi driver online itu capek. Plus kita punya kerjaan lain, udah ngirim CV, banyak, udah diperbaiki, sudah direvisi, salah, tetap kita perbaiki. Kita sudah kirim tapi satu pun tidak ada yang menerima suami saya. Itu contohnya adalah perusahaan dengan orang-orang yang pemikirannya belum terbuka atau open-minded. Jadi aku mau nunjukin kalau suami aku bisa kerja. Contohnya seperti menjahit, motong, atau driver online, plus masak. Jadi kita bisa menunjukkan ke masyarakat seperti itu. Tapi beberapa orang belum terbuka. Betul-betul mau menerima yang sesuai standar yang ada. Yang pinter, yang ahli, pasti keterima yang sesuai standar. Tapi kalau disabilitas pasti di stigma. Ah Tuli, aduh. Nggak bisa deh, nggak bisa. Aku sebenarnya mau seluruh perusahaan itu seperti memberikan kesempatan. Contohnya seperti, oke, coba kamu kerja ini. Kalau misalnya salah, tolong dibantu diajarkan. Jadi dievaluasi. Contoh seperti membuat kelas khusus disabilitas. Jadi teman-teman disabilitas bisa paham, otomatis bisa berkembang, otomatis bisa bekerja. Aku mau seperti itu, karena sepertinya banyak perusahaan yang tidak mau menerima. Dan seperti yang kita ketahui, syarat akhir seorang pekerja itu kan harus lulus S1 atau S2 ya, sedangkan teman-teman Tuli kan jarang ya. Suami aku S1, aku lulusan SMA. Satu di mana jurusan? Desain interior, suami lulusan S1, suami aku. Maaf saya tanya, saya kan orang awam, saya nggak ngerti ya. Kalau contohnya dia ngedrive gitu, itu kan kadang ada lalu lintas, bahaya nggak sih? Sebenarnya suami aku memang bisa membawa mobil dan motor itu belajar dari SD. Terusnya caranya bagaimana sih agar lebih berhati-hati? Jadi fokus, nggak ngobrol, dan kita bisa lihat dari spion kanan kiri. Kalau ada klakson, ya kita betul itu nggak bisa mendengar ya. Tapi tetap hati-hati, tetap pandangan ke depan. Kalau misalnya ada lampu dari mobil, kita bisa tahu, oke, kita bisa minggir. Pokoknya penting awalnya lihat spion kanan kiri dan depan. Tapi puji Tuhan bisa. Kamu mengatakan bahwa seorang Tuli seperti kamu pasti mandiri, pasti bisa. Saya setuju, ya. Tetapi dalam diri kamu, apakah ada kekhawatiran? Tadi kamu bilang bahwa banyak di Indonesia, mungkin di seluruh dunia ya, belum terbuka tentang seseorang seperti kamu yang disabled, ya kan? Jadi ada kekhawatiran nggak sih masa depan kamu dan suami kamu? Kalau ditanya tentang khawatir, ya ada. Untuk masa depan, aku sedang memikirkan, gak mungkin suami aku driver sampai seumur hidup, itu kan gak mungkin. Pasti ada stopnya. Aku harus mikir gimana caranya income terus masuk. Nah, akhirnya mulai sekarang suami aku tuh beberapa kali kirim CV, tapi kita lihat buktinya nggak ada satupun yang keterima. Tapi suami bilang, nggak apa-apa, kamu berdoa aja, siapa tahu Tuhan kasih kesempatan aku untuk kerja. Dan rencana Tuhan pasti yang terbaik. Dan yang kedua, aku mau banget Joshua menunjukkan kalau mama papa ini adalah orang yang bisa. Plus, aku adalah anak dari kedua orang tua yang tuli, bisa nunjukin ke dunia kalau aku adalah anak yang mendengar dari kedua orang tua yang tuli. Dan aku bisa sukses. Dan aku berharap seperti punya impian untuk Joshua. Aku mau Joshua jadi seorang pemimpin. Ya. Nama Joshua di Alkitab seorang pemimpin, kamu tahu kan? Ya, betul.
Joshua, pengen punya adik nggak? Pengen? Ayah Jennifer mau punya anak lagi nggak? Kayak suka lagi. Mau. Mau perempuan, ada adik perempuan. Saya punya 3 anak, tapi 3 dia semua perempuan. Saya nggak punya anak laki-laki. Namanya siapa? Emily, Riley, Hailey. I semua. Saya juga punya 3 anjing. Nama juga I semua. Pepsi, Gucci, Pocky. Biar gampang ingetnya. Biar nggak lupa-lupa. Tapi masih bayi. Ya enggak lah, sudah tua kayak begini. Paling gede udah 18 tahun. Yang kecil 10 tahun lebih gede dari kamu dah kan umurnya. Katanya- Saya kan lebih tua dari mama kamu. Mukanya nggak kalah tua ya? Dia mau. Joshua sempat ngomong mau punya anjing, anak anjing. Oh, Aku bilang, kenapa mau? kenapa malu? Supaya ada teman Iya. main. Kenapa? Kamu nggak boleh kenapa? Malu tadi? Gak, perawatan mahal yang kita Iya tahu sih. ya Saya pengen untuk punya miara doggy. peliharaan. Itu aja ikan. Gak mau, saya sukanya peliharaan Apa, anjing atau kucing? anjing. Anjing. Nggak takut digigit? Enggak lah, Rumah kamu boleh pelihara anjing nggak? Daerah lingkungannya. boleh. Kan ada orang yang nggak boleh, kamu tahu kan? Ini boleh. Doain biar punya anjing. Lo kamu 2 punya adik perempuan? Ya, Dua-duanya? Itu juga. Oke. Ya. Saya tahu kamu sudah mengalami begitu banyak tantangan hidup kamu ya. Pasti nggak mudah ya. Terutama ada anak seperti Joshua, masalah biaya rumah tangga dan lain sebagainya, ya kan? Apa sih impian terbesar kamu untuk Joshua selain jadi pemimpin? Kamu pengen dia itu suatu hari, kan dia bilang dia pengen jadi pemadam kebakaran. Tetapi kamu apa sih cita-cita terbesar untuk Joshua itu? Pertama itu aku Oke. sama suami. Pertama aku sama suami sempat diskusi. Suami mau susah seperti Sepertinya Joshua tuh mau jadi dokter atau menjadi seperti atlet. Oh ya? Mm-mm. kalau aku. tapi saya nggak berani jadi dokter. Kenapa darah? Saya Beda. takut darah. Saya kerja di rumah sakit. Aku mau yang Jadi aku mau Joshua menjadi pilot bawa. supaya bisa bawa mama papanya traveling jalan-jalan keliling dunia. Aku mau kayak gitu. Aku nggak tahu, ntar kan Jadi Joshua terserah nggak Joshua bisa. sih. Joshua pernah terbang nggak? Pernah terbang pas ke Bali. Ke Bali kemarin. Masih bayi. Oh masih bayi? Kok bayi? Kamu ingat bayi nggak terbang? Emang. Siapa yang kasih tau kamu? Kamu masih bayi mana bisa ingat? Kok bisa ingat naik terbang, bisa terbang? Ya kan, memang lah. Memang saya pas masih bayi bisa ke Ancol. Loh, Ancol kan nggak bisa terbang. Itu kan naik mobil, naik kendaraan kan? Oh iya. Tapi Peng. dulu kan saya bisa ke Ancol. Kamu masih pengen terbang lagi nggak ke Bali? Takut Masih nggak? pengen. Takut nggak bisa terbang? Aku takut nggak bisa terbang jadi pilot. Oh, kamu pengen jadi pilot atau pengen jadi dokter? Enggak, aku takut darah. Jadi pilot, tapi kan penting pemadam kebakaran. Jadi yang mana? Pilih salah satu mana? Pemadam kebakaran. Boleh dua-duanya kok, nggak harus mas satu, benar nggak Josh? Iya. Bener. Cuma dua-duanya aja. Oke. Bagus, ambisi, berambisi. Jadi aku terserah sama Joshua aja, terserah mau pilih apa nanti kalau jadi besar. Kamu kan nggak pernah dengar suaranya Joshua berarti kan? Benar ya? Betul? Menurut kamu, dalam hati kamu ya, suara Joshua itu kayak apa? Boleh dideskripsikan nggak? Orang sih sebenarnya ngomong Joshua suaranya lucu. Aku penasaran. Kalau aku bisa mendengar, pasti aku senang banget mendengar suara Joshua. Oh, pasti aku senang banget. Tapi kan aku tuli kan. Aku penasaran suara Joshua tuh kayak gimana sih. Tapi beberapa orang bilang kalau suara Joshua tuh lucu. Itu mungkin keinginan terbesar kamu ya, untuk dengar suara anak kamu ya. Iya, betul. Kalau Joshua nyanyi gimana caranya ke kamu? Pernah nggak dia nyanyi ke kamu? Aku mau ya kalau Jadi kalau misalnya Joshua menyanyi, contohnya dinyanyi lagu gereja misalnya, menggunakan bahasa isyarat. Contohnya ada lagu, ini mikrofon. Jadi Joshua menggunakan verbal, suara plus menggunakan bahasa isyarat ketika bernyanyi. Jadi aku bisa paham. Iya. Joshua, boleh nggak? Saya minta, Kak Grace minta kamu nyanyi satu buat Mama. Boleh nggak?
sekarang? Nggak boleh. Kenapa? Kan aku malu. Malu sama siapa? Hah? Yang pendek-pendek aja boleh nggak? Nggak boleh. Aku malu Hadap ke mama aja, hadap ke mama. Nggak mau? Enggak. Apa mau sampaikan nggak ke mama kamu? Kamu lihat mama kamu, coba ada yang mau sampai apa nggak ke mama kamu? Mau ngomong apa sama mama? Kasih tau mama. Kamu mau ngomong apa nggak sama mama? Cuma Kok tiba-tiba malu? Hah? nggak ada apa-apa lah. Kamu sayang mama nggak? Hah? Kamu akan jagain mama nggak? Jagain. Kamu akan jagain mama ya? Bakal jagain mamaku, rawatin. Kamu sayang Yesus? Sayang Yesus, tapi gak kelihatan Yesus. Tapi Yesus jaga kamu kan? Iya. Amin. Ya. Tapi saya mau liatin. Ya, nanti satu hari, nggak sekarang, ya. Jennifer, terima kasih loh sudah hadir hari ini. Saya tersentuh dengan cerita kamu, ya. Dan kadang-kadang hal kecil buat saya, dengar suara saya bicara sama saya, buat saya kan hal yang umum ya. Nah, kadang kita kesel. Aduh, bisa nggak diem dulu, bawel banget anak-anak kita kadang-kadang kan, ya. Tapi story kamu tuh bener menyentuh hati saya banget. Kamu yang saya gampang punya, kamu nggak bahkan bisa gitu loh. Karena keterbatasan kamu sebagai seorang tuli. So God bless you ya, Jennifer. Semoga Joshua menjadi anak yang benar-benar kamu doakan ya, menjadi seorang Joshua, seorang leader. Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih Ibu Grace, terima kasih. Terima kasih udah mau Ini ya, undang terima aku, kasih aku nih. senang sekali. Ya, ini isyarat terima kasih. Ini nggak tahu ini. Ini Generation Z ini sekarang. Ini bahasa Oh ya, I isyarat, love you. I love you. Josh, God bless you ya. Terima kasih. Terima kasih. Berkati. Masih saya Tuhan Yesus memberkatimu. Oh, thank you.